Banyak master top di Gunung Pelindung juga mengubah wajah mereka. Kamu adalah Qin Chen, ucap Yao Huming juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Dia cukup terkejut. Persembunyian Qin Chen bahkan tidak disadarinya olehnya sebelumnya. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuatnya tercengang. Tapi Qin Chen jelas telah mendengar percakapan mereka sebelumnya, jadi anak ini benar-benar berani muncul. Yao Huming segera menjadi penasaran dengan Qin Chen. Qin Chen berkata, "Ini Ben Shao, yang mulia seharusnya adalah Yao Huming Lord dari Yao Annihilation Mansion, kan? Nama yang mulia bergengsi seperti guntur," ucap Qin Chen dengan keras jatuh di antara orang-orang dari Gunung Pelindung. Dia dan Chen Sisi berdiri di tengah kerumunan, di seberang Yao Huming dan Shen Zhao Shengzi, dikelilingi oleh banyak ahli Tianjiao. Hahaha, itu benar-benar pria arogan surgawi. Sebelumnya, Saudara Shen Zhao mengatakan bahwa Anda sangat mendominasi, dan kursi ini masih agak skeptis, tetapi sekarang tampaknya itu memang benar. Ucap Yao Huming dengan mata berkedip, dan dia menatap Qin Chen. Dia ingin mengetahui kekuatan sebenarnya, jangankan Qin Chen, bahkan Chen Sisi di samping tidak bisa melihat petunjuknya. Di lain sisi, Shen Zhao Shengzi sangat waspada. Mungkinkah Qin Chen ingin menceritakan rahasianya dan membiarkan Tianjiao yang hadir untuk menargetkannya? Dengan cara ini, tidak hanya semua rencananya akan hancur, tetapi dia hanya bisa melarikan diri lagi karena malu. Tapi masalahnya belum sampai ke titik ini. Saudara Shen Zhao, mengapa saya tidak berani datang ke sini? Apa kamu begitu memusuhi Ben Shao? Setiap orang adalah arogan dari alam surga timur, ucap Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen tersenyum tipis. Dia melanjutkan, pemuda ini memang merebut pembuluh darah suci Anda sebelumnya dan merampok beberapa harta. Secara pribadi, memang tidak ada habisnya, tetapi sekarang semua orang ada di dunia iblis, dan mereka semua adalah manusia. Kita harus bergandengan tangan melawan musuh yang sama, belum lagi Anda juga telah menerima warisan kehidupan Anda sebelumnya. Sebagai reinkarnasi dari Holy Lord, bukankah itu orang yang tidak pengertian? Ucap Qin Chen. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Jawab Shen Zhao memandang Qin Chen dengan dingin dan bertanya dengan suara dingin. Qin Chen tersenyum dan menatap Shen Zhao lalu berkata, Tuan muda ini hanya ingin berdamai dengan saudara Shen Zhao, dan bergabung dengan para senior ini untuk memasuki dunia monster dan membunuh monster. Kemudian menangkan kemuliaan bagi umat manusia kita, omong-omong, bersaing untuk mendapatkan warisan dari yang mulia yang disebutkan oleh saudara Shen Zhao. Saya pikir saudara Shen Zhao, meskipun Anda adalah reinkarnasi dari Tuan Suci, Anda juga adalah penguasa umat manusia saya. Secara alami, Anda ingin membunuh iblis dan memenangkan kemuliaan bagi umat manusia saya. Atau haruskah Anda mengatakan bahwa saudara Shen Zhao, Anda lebih suka berlindung pada iblis, dan bersedia melakukan hal-hal yang membuat orang yang Anda cintai membenci musuh Anda? Kata Qin Chen bertanya dengan pertanyaan yang dalam, matanya dingin dan tegas. Meskipun Shen Zhao membenci dan ingin membunuh Qin Chen di tempat, dia tidak berani bergerak. Yao Huming melirik Shen Zhao dengan heran, matanya berkedip. Pasti ada masalah di antara keduanya. Sebelumnya, Shen Zhao Shengzi terus menyatukan mereka untuk membunuh Qin Chen, tetapi sekarang setelah pihak lain tiba, Shen Zhao Shengzi telah melunak. Dalam dialog yang tampaknya sederhana antara keduanya, ada keyakinan yang benar-benar tersembunyi yang hanya diketahui oleh dua orang. Benar-benar ada rahasia di antara keduanya. Haha, Yang Mulia sangat berani sehingga berani masuk ke sini. Sebelumnya saya mendengarkan kata-kata Brother Shen Zhao, kekuatan Anda luar biasa, dan basis budidaya Tuan setengah langkah sudah cukup untuk mengejutkan dunia dan bahkan menyapu para pahlawan. Saya tidak tahu apakah itu benar. Ucap Yao Huming memainkan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Menyapu para pahlawan. Jawab Qin Chen tersenyum sedikit, dia melirik banyak orang sombong dan kuat yang hadir, dan tersenyum rendah hati lalu berkata, Saudara Yao jangan dengarkan hal semacam ini. Di depan Saudara Yao dan Tianjiao lainnya,
siapa yang berani mengklaim telah menyapu dunia? Mendengar itu, semua orang mengangguk satu demi satu, hanya merasa bahwa Qin Chen sangat menyenangkan mata, dan postur menantang Qin Chen benar-benar membuat banyak Tuan Tianjiao sedikit tidak puas. Tanpa diduga, suara Qin Chen berubah, dan kemudian dia berkata lagi, agak terlalu banyak untuk menyapu para pahlawan, tetapi di antara orang-orang yang hadir, kecuali Brother Yao dan Brother Shen Zhao yang dapat membiarkan Ben Shao melihat tinggi-tinggi, Tianjiao lainnya adalah biasa saja. Bahkan jika itu menyapu mereka, itu tidak layak disebutkan di depan saudara Yao. Ada banyak Tuan Tianjiao di tempat kejadian, semua wajah mereka sulit untuk dilihat. Qin Chen ini terlalu sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang hadir. Hanya Yao Huming dan Shen Zhao Shengzi yang bisa memberinya tatapan tinggi. Yang lain tidak layak disebut. Apa katamu? Ucap Shao Jikang yang menatap Qin Chen dengan dingin, matanya sangat tidak ramah, dan aura kuat melonjak dari tubuhnya. Itu adalah fakta, jawab Qin Chen tersenyum ringan. Maka saya akan memeriksa apakah tingkat kultivasi Anda benar-benar kuat, sehingga kita semua tidak layak disebut di mata Anda. Napas Shao Jikang langsung terkunci. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, dia meraih ujung jarinya di udara, menerbangkan udara kematian yang sangat kaya. Kerajaan kematian yang besar muncul di depan Qin Chen, dan itu langsung diselimuti. Segera setelah trik ini keluar, semua orang yang hadir terkejut, diam-diam mendesah bahwa Shao Jikang, arogan pertama Guang Yuetian, memang pantas mendapatkan reputasinya, dan semua orang terkejut. Siapa yang berani menghalangi jalan kematian? Qin Chen berkata, ingin mencoba kultivasi saya. Teknik kematian yang begitu sederhana ini juga ingin menjebakku. Ucap Qin Chen dengan tenang, dia meledak dengan pukulan. Segera, kekuatan magis asal dibangkitkan. Setelah itu, esensi suci yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melonjak satu sama lain. Suasana asal yang abadi dan tak terbatas, namun terus berulang, muncul di kepalan tangan Qin Chen. Badai besar menyapu kerajaan kematian. Kerajaan kematian yang dibentuk oleh Shao Jikang, dihancurkan oleh Qin Chen dengan satu pukulan, dan tinju Qin Chen menembus lagi dan langsung menyelimuti tubuh Shao Jikang. Tidak baik, gumam Shao Jikang mundur lagi dan lagi. Dia meraung liar dan mengelus tangannya terus-menerus, dan sungai kematian semakin besar. Ini adalah sungai kematian yang panjang, sebuah visi tentang kedatangan dari tingkat yang berbeda. Menurut rumor, sungai kematian yang panjang ini adalah sungai mati di dunia bawah. Setelah Anda menguasai jalan kematian, Anda dapat berkomunikasi dengan dunia bawah dan mengeluarkan kematian dunia bawah. Ucap banyak tuan besar di lapangan berkata dengan kaget, dengan nada ketakutan dan kekaguman yang mendalam pada Shao Jikang. Qin Chen berkata, apakah sungai kematian itu selalu tak terkalahkan? Di depan tuan muda ini, tidak ada yang selalu tak terkalahkan, satu-satunya yang konstan adalah asalnya. Ucap Qin Chen. Kekuatan magis asal Qin Chen sekarang telah mencapai tingkat kemahiran. Pada saat ini, jejak kekuatan destruktif telah dimasukkan. Tiba-tiba, aura kehancuran yang dahsyat melonjak, seolah menghancurkan seluruh gunung ini. Qin Chen berteriak dengan dingin, melangkah keluar, tubuh dan tinjunya langsung merobek sungai kematian dalam satu gerakan. Apa? Teknik tinju macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, itu sangat ganas. Fikir Yao Huming bahkan membuat lompatan di matanya. Pada saat ini, Shao Jikang tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah berharap Qin Chen begitu ganas. Kekuatan seperti itu tak tertandingi. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menunjukkan gaya penjahatnya yang tiada taranya. Sebuah payung hantu gelap muncul di atas kepalanya. Ini bukan kekuatan supernatural, tetapi harta suci, harta tertinggi, payung kematian. Dikabarkan bahwa ini adalah payung yang digunakan oleh para dewa kematian dari dunia bawah. Begitu keluar, itu bisa memblokir kematian, dan bisa melawan semua musuh.
Ini adalah harta pertahanan teratas. Saat ini Shao Jikang diselimuti payung Dewa Kematian, terletak di kehampaan misterius, cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Payung Dewa Kematian, dia benar-benar mengeluarkan harta karun seperti itu. Menurut rumor, itu adalah harta karun di dunia bawah, dengan kekuatan magis untuk memblokir kematian. Setelah harta ini dikorbankan, itu akan memblokir kematian dan menjadi tak terkalahkan. Ucap semua orang terkejut. Payung Dewa Kematian apanya? Tidakkah kamu ingin tahu aturan waktu pemuda ini? Biarkan kamu melihat aturan waktu, hancurkan untukku. Teriak Qin Chen tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi. Di tubuhnya, misteri waktu mekar, dan waktu antara langit dan bumi tampak mandek sesaat. Saat berikutnya, tinju Qin Chen meledak, mengoperasikan kekuatan magis asal, mengambil keuntungan dari momen ketika waktu mandek, meninju payung Dewa Kematian, raungan yang menusuk telinga terdengar, kemudian semua orang kembali sadar. Mereka terkejut melihat payung kematian terlempar, dan Shao Jikang yang ditutupi oleh payung kematian langsung terguncang, seteguk darah menyembur keluar. Sedangkan Qin Chen masih berdiri di tempat, napas tak terlihat terpancar membuat semua orang kembali sadar. Saudara Qin, mohon berbelas kasih. Akhirnya, Yao Wuming angkat bicara, dan sosoknya bergetar, dia kemudian perlahan-lahan mendarat sambil memapah Shao Jikang. Qin Chen juga menutup tinjunya, dan semua napasnya menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi sangat biasa. Kekuatan magis waktu, anak ini benar-benar memiliki aturan waktu. Apakah Anda baru saja merasakannya? Di bawah pengaruhnya, waktu antara langit dan bumi tampak mandek selama 1/1000 detik. Saya merasa meskipun hanya 1/1000 detik, hanya sesaat, tetapi 1/1000 ini sudah cukup bagi seorang ahli top untuk melakukan serangan yang mengejutkan. Bisik banyak orang terkejut, menyaksikan Qin Chen. Bahkan Yao Wuming mengedipkan matanya. Aturan waktu Qin Chen membuatnya berubah warna, tapi untungnya dia hanya bisa mempengaruhi 1/1000 sekejap. Pada saat ini, pikirannya dengan cepat menghitung dan menganalisis bagaimana cara melawan aturan waktu Qin Chen. Semuanya, apakah kalian melihat aturan waktu pemuda ini? Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di lapangan dan tersenyum dingin. Dia melanjutkan, siapa di antara kalian yang masih ingin melihat, datang saja, maka mungkin tidak seberuntung Shao Jika. Jika Ben Shao tidak memberikan wajah pada saudara Yao Wuming, maka saya akan membunuhnya secara langsung. Ucap Qin Chen menantang para hadirin. Banyak orang kuat yang hadir mengubah warna mereka dan sangat marah. Mereka semua adalah kebanggaan langit, yang terkuat di dunia, meskipun Qin Chen telah menunjukkan kekuatan tempur yang cukup untuk membuat mereka sangat cemburu, tetapi siapa yang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Salah satu dari mereka berkata, Tuan Yao Wuming, lihat apa yang dikatakan orang ini. Itu terlalu sombong. Anak ini melanggar hukum dan sangat sombong. Itu persis seperti yang dikatakan Sang Zhao, jika kita biarkan dia terus sombong, kita semua akan dibunuh olehnya. Tuan Yao Wuming, Anda harus menjadi tuan bagi kami untuk membunuh Qin Chen. Betulkah? Jawab Yao Wuming memandang orang yang bicara barusan. Dan tiba-tiba, dengan tembakan, tuan itu keluar dari kerumunan dan jatuh ke tangannya, dan dia menatapnya dengan tatapan terkejut. Yao Wuming menamparnya secara langsung, wajahnya meledak, darah mengalir, dan dia terluka parah tergeletak di tanah, dan kejang-kejang. Yao Wuming berkata, saya mengagumi semangat saudara Qin, sedangkan Anda berani menghasut perpisahan. Dasar sepanci sup kotoran, tegas Yao Wuming. Apa yang terjadi? Melihat tembakan Yao Wuming, semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dilakukan Yao Wuming. Oke, saudara Yao memang pria yang kuat, dan tahu cara terbaik untuk menghadapinya. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit ketika dia melihat adegan ini, lalu berkata, sepertinya lamaran Ben Shao diterima oleh saudara Yao. Mata Qin Chen berkedip. Tujuannya adalah untuk masuk ke tim yang tidak jelas ini,
untuk melihat apa yang ingin dilakukan pihak lain. Eksistensi seperti Brother Qin, yang menakjubkan dan brilian, bahkan dimungkinkan untuk menjadi guru suci yang tak tertandingi di masa depan, membunuh iblis, dan membangun nama bergengsi bagi alam surga timur kita. Seperti yang Anda katakan, satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh. Hanya karakter seperti Saudara Qin yang layak berteman denganku dan juga Saudara Shen Zhao. Jawab Yao Huming tersenyum, matanya berkedip, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Dia melanjutkan, awalnya, saya sedikit khawatir tentang kedua saudara ini, tetapi sekarang dengan bantuan Saudara Qin dan Saudara Shen Zhao, kita bertiga dapat bekerja sama untuk menyapu para iblis di tanah ujian ini. Sengzi Shen Zhao mendengus dingin, niat membunuh melonjak di hatinya, tetapi dia tidak lagi secara terbuka menghadapi Qin Chen, karena dia tahu betul bahwa jika konfrontasi berlanjut, tidak akan ada hasil yang baik. Yao Huming ini jelas siap bekerja sama dengan Qin Chen. Jika ini masalahnya, ayo pergi, Brother Shen Zhao. Warisan dari guru suci yang Anda sebutkan sebelumnya seharusnya adalah Venerable Skyfire dari ras manusia purba. Apakah Anda tahu tempat di mana Venerable Skyfire jatuh? Jadi sepertinya itu tergantung pada Brother Shen Zhao yang memimpin. Ucap Yao Huming menoleh Sengzi Shen Zhao. Venerable Skyfire dari ras manusia purba, gumam Qin Chen berkedip. Yao Huming tersenyum tipis, dengan sedikit kebanggaan dalam ekspresinya, Yang Mulia Skyfire adalah praktisi teratas dari umat manusia saya. Bagaimana kursi ini tidak mengetahuinya? Dikabarkan bahwa di zaman kuno, tempat percobaan ini adalah medan perang antara manusia dan iblis. Di tempat inti invasi iblis, banyak penguasa ras kita bertarung dalam pertempuran berdarah untuk melawan invasi para penguasa iblis. Dan sebenarnya, tujuan sebenarnya dari perjalanan ini adalah untuk menemukan tempat warisan Yang Mulia Huo hari itu. Kemudian mereka semua diam-diam membicarakannya, dan terbang dari sini. Qin Chen juga memimpin Chen Sisi, mengikuti dengan cermat di belakang kelompok orang ini. Begitu banyak orang dibagi menjadi 3 kelompok. Sao Chen, mengapa kamu ingin bekerja sama dengan Shen Zhao Sengzi dan Yao Huming ini? Yao Huming adalah anggota Yao Mei Mansion, dan dia sangat mungkin berkolusi dengan iblis. Jika Anda dan saya akan bergabung, kita cukup kuat untuk membunuh mereka. Ngapain repot-repot bergabung dengan mereka? Ucap Chen Sisi. Qin Chen menjawab, kita bisa bergabung untuk membunuh Yao Huming dan Shen Zhao Sengzi, tapi kita tidak sepenuhnya yakin. Yang paling penting adalah ada orang-orang dari ras manusia lain di sini. Kecuali kita memenggal semua Tianjiao dari alam surga timur. Jika itu terjadi, beritanya akan kembali ke Yao Mei Mansion, maka kita akan dalam bahaya. Di bawah murka Yao Mei Mansion, Guanghan Mansion akan dihancurkan. Ini adalah cara terburuk. Apalagi, membunuh mereka begitu saja bukanlah cara yang paling menguntungkan. Keduanya memiliki rahasia besar. Rahasia ini jauh lebih penting daripada membunuh mereka. Apakah itu rahasia Venerable Skyfire yang diketahui Yao Huming? Rahasia kolusi antara Yao Mei Mansion dan Demon Race, yang tidak diketahui oleh kita, dan ini sangat penting. Jawab Qin Chen menjelaskan. Jadi begitu, ucap Chen Sisi mengerti. Pada saat yang sama, pemimpin Shen Zhao dan Yao Huming yang terbang di depan juga berkomunikasi satu sama lain. Saudara Yao, apakah Anda benar-benar menyetujui permintaan Qin Chen? Anda telah membuat keputusan yang salah. Anak ini benar-benar ambisius. Ketika kita sampai di tempat warisan Yang Mulia Skyfire, Anda harus berhati-hati dengan orang ini. Ucap Seng Multiroof. Tidak apa-apa, semakin kuat dia, semakin baik, aku bisa menekannya juga. Namun, Saudara Shen Zhao, Anda seharusnya banyak menderita dari orang ini kan? Warisan apa yang diambil oleh orang ini sehingga Anda sangat membenci orang ini? Ucap Yao Huming. Saudara Yao, kamu terlalu banyak berpikir.